Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah sepuh dan mulai pikun? Teman-teman sekalian, berbakti itu tidak ada ukuran. Jangan tunggu sepuh Anda baru berbakti. Dari mulai Anda bertahap, bakti sudah diturunkan. Ya, Quran surah ke-17 ayat 23, posisi paling kiri di pertengahan. Kemudian turunannya usia mulai balik 7 tahun ke atas, ya. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Ya, 13 posisi paling kanan sebelah bawah, 14 sampai 19 posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Tadi usia sudah sepuh, Anda 40 tahun, usia orang tuanya masih ada. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Taib. Jadi mulai dari mohon maaf, hormati orang tua. Ya, bahkan jangan sampai membentak, jaga kalimat-kalimat. Jangan katakan wala taqul lahum uff, gitu kan? Kemudian selanjutnya sayangi keduanya. Kata Quran, kalau ada yang tidak menyenangkan, bayangkan bagaimana mereka sulitnya merawat. Ibu yang capek mengandung, lelah. Anda di bawah-bawah 9 bulan kemana-mana tuh, nggak pernah ditinggal. Nyuci di bawah, ya, masya Allah, baca Quran di bawah, sholat di bawah, nggak pernah sekali ditinggalkan. Belum pernah saya temukan seorang ibu mengandung, begitu mau nyuci misalnya, mama nyuci dulu ya, kamu dulu sini dulu, enggak. Ya, pasti di bawah terus tuh, 9 bulan, antum di bawah-bawah. Mas antum nggak bisa bersabar pada orang tua cuma 9 menit? 9 bulan tuh dibuat lelah, belum saat dilahirkan, berjuang dengan kematian, belum saat 2 tahun, ya kadang-kadang menanggung malu karena ulah kita, gitu kan? Masa cuma dalam 9 menit, 10 menit antum kemudian melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Termasuk saat usia 40 tahun. Bagaimana cara berbaktinya? Langsung di Quran surah ke-46 ayat 15. Ini kalau Anda sudah menjelang semakin sepuh, orang tua sudah ada, masih ada dan sepuh juga. Maka tatkala mencapai usia 40 tahun, minimal satu, sering berdoa. Lihat doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Jadi pertama, minimal antum doakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan orang tua saya pada saya sampai saat ini. Engkau beri kesempatan saya untuk berbakti pada orang tua saya yang tidak bisa saya balas sesungguhnya, ya Allah. Jadi masya Allah, saya kehilangan ayah dari sejak kecil. Mau berbakti sekarang nggak punya kesempatan. Antum diberikan sampai hari ini masih ada, nggak antum manfaatkan juga. Antum butuh berapa lama lagi, kan? Kita dalam keadaan kecil, kita sering dibawa. Ayah kami menyampaikan ta'lim di musola kecil. Beliau menerangkan, saya tidur. Masya Allah, kan? Sekarang terbalik, saya menerangkan, beliau tidur. Dan seringkali saya saksikan bagaimana beliau menjaga dari musola diangkat sampai ke kamar itu kita ditidurin. Pernah saya pura-pura tidur itu, pengen tahu bagaimana, apakah diganggu nggak di jalan. Ternyata dijaga betul sampai di rumah. Kadang saya bangun dicandain lagi sampai kita tidur dengan nyamannya. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika mohon maaf kita mulai mau melangkah ke pesantren, ayah saya sampai minta bertemu di rumah sakit, dipeluk saya, menangis beliau, minta maaf gak bisa ngantar ke pesantren, itu kan. Orang yang selalu mengajarkan kami kebaikan, ngajak taklimnya, saya tidur di sampingnya. Begitu mau ke pesantren dipeluk, minta maaf gak bisa ngantar. Sampai saya masuk ke sana ke pesantren, mendapat berita sudah meninggal dunia. Ya, dan saya nggak pernah melihatnya, tidak melihat dikuburkannya, tidak melihat bagaimana prosesnya. Pulang ke rumah cuma kami dapatkan ibu yang sudah di ruang tengah, ya, mengenakan baju, kemudian kita peluk di situ, kita tidur, ya, kami temani bunda kami. Saya lihat di mimpi itu saja, mengenakan kemeja cuma dada saja, kan, tersenyum, sudah selesai. Sampai hari ini, kan. Yang paling menarik ketika kami punya kesempatan ke Mekah, kita punya undangan tugas di Mekah. Saya bilang sama ibu saya, mama mesti ikut. Singkatnya, alhamdulillah, kita berangkat sama-sama. Antum tahu apa yang terjadi? Saat kami sa'i itu kan sunnahnya termasuk bagaimana cara membalas bakti pada orang tua. Ketika Hajar mencari air, radhiyallahu taala anha, ya, kemudian alaihissalam mencari air untuk putranya Ismail. Yang dapat airnya Ismail, tapi kan yang bolak-balik capeknya Hajar, alaihissalam. Kita gandeng tangan kita, tangan ibunda kita dengan tangan kanan. Mohon sama Allah, ya Allah rahmati ibu saya, berikan kebaikan dari perjuangannya, dari segala dan macam-macam. Kita ingat, luar biasa, kan? Tapi yang kiri ini kosong karena nggak ada yang digandeng. Ayah sudah nggak ada, gitu kan? Antum sampai hari ini masih diberikan nikmat itu, ayahnya masih ada, kebaikan masih ada. Kalau antum sia-siakan, sulit. Karena kalau sudah nggak ada, sulit lagi untuk bisa memberikan sesuatu yang mungkin itu sudah siapkan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada kesempatannya. Ya. Minimal doakan. Kedua, kalau ada nikmat bagi. Yang ketiga, tingkatkan amal soleh supaya ada pahala-pahala mengalir untuk kedua orang tua itu. Dan semoga Allah rahmati Anda. Ya. Insya Allah.